Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik yang kakak Ronald kasihi. Hari ini kita akan bicara tentang Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Nah, kakak ingin tanya nih, apakah kalian pernah bermimpi? Pasti dong. Kapan kalian bermimpi? Apakah pada saat tidur siang atau malam hari? Nah, seperti apa mimpinya? Ayo, coba ingat-ingat dulu. Kalau Kak Ronald mimpinya yang paling suka itu makan durian. Wow, keren itu kalau mimpi seperti itu. Dan berikutnya juga kakak paling senang mimpinya keliling dunia. Itu kayak request ya, untuk mimpi aja diinginkan. Nah, kalian mimpinya seperti apa? Apakah mimpi yang kalian rasakan alami itu mimpi bunga-bunga tidur? Setelah mimpi, besoknya lupa? Atau jangan-jangan dari Tuhan? Ayo ingat-ingat kembali. Apa mimpi kalian? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Nah, ternyata mimpi Fir'aun ini adalah mimpi dari Tuhan. Wow, luar biasa ya. Tuhan beri mimpi kepada Fir'aun untuk sebuah tujuan. Nah, ayatnya ada dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 46. Kakak akan intisarikan ya cerita yang ada dalam kitab Kejadian ini. Nah, mimpi yang dialami Fir'aun itu ada dua. Oke, dengar baik-baik ya. Yang pertama, dia melihat ada 7 ekor lembu. Ya, 7 ekor lembu sedang makan di pinggir sungai Nil. Wow, 7 ekor lembu. Dan itu lembunya itu gemuk, segar, sehat. Wow, keren ini ya. Apalagi untuk dipotong begitu, pasti dagingnya banyak. Tapi tiba-tiba dia juga melihat ada lembu yang mirip 7 ekor juga. Tetapi lembu ini kurus. Kurus kayak kurang makan gitu. Dan anehnya dalam mimpi ini 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk, yang sehat ini. Aneh bukan mimpinya? Lalu tiba-tiba Fir'aun terjaga. Aduh, mimpi apa itu ya? Astaga, kok mimpiku aneh gitu. Karena mungkin masih ada waktu untuk tidur, akhirnya dia memutuskan tidur kembali. Saya tidur lagi aja deh gitu. Dia tidur kembali, tiba-tiba datang mimpi yang kedua. Dia melihat ada 7 bulir gandum yang sangat baik berisi. Dia lihat, wah, ada 7 bulir gandum. Tiba-tiba ada 7 bulir gandum yang lain yang tidak berisi. Tiba-tiba menelan 7 bulir gandum yang berisi. Dia terjaga kembali. Aduh, itu mimpi apa ya? Kok aneh mimpinya? Nah, ternyata 2 mimpi ini membuat Fir'aun tidak tenang. Ya, resah sehingga dia memutuskan untuk mengumpulkan semua orang-orang hebat di Mesir. Nah, Fir'aun adalah raja Mesir yang sangat ditakuti dan dihormati. Perkataan dia menjadi hukum. Nah, dia kumpulkan semua para ahli dan berilmu. Nah, berilmu di sini mungkin bisa dikatakan paranormal atau dukun yang ada di Mesir. Hebat-hebat itu adik-adik. Tapi mereka semua nggak bisa menafsirkan mimpi Fir'aun. Sehingga Fir'aun, ini orang percuma kamu pintar-pintar dan percuma kamu itu punya ilmu. Nggak bisa menafsirkan mimpiku. Akhirnya dia galau lagi. Apa ini? Nah, tiba-tiba ada seorang juru minuman Fir'aun mengingat kemampuan Yusuf. Dulu pernah Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dengan juru roti. Dan mimpi itu ditafsirkan dan benar terjadi. Lalu diputuskan untuk memanggil Yusuf. Oke, kalau begitu panggil Yusuf ke sini. Nah, dipanggillah Yusuf. Nah, waktu Yusuf dipanggil berhadapan dengan Fir'aun, ditanya lagi sama Yusuf, kira-kira apa itu mimpinya Baginda Raja?
agar aku bisa memahaminya. Diceritakan lagi oleh Fir'aun secara ringkas seperti ini. Ada 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus. Dan 7 bulir gandum yang berisi ditelan oleh bulir gandum yang kering. Nah, mulailah Yusuf menafsirkan mimpi itu. Dan ingat, Yusuf menafsirkan mimpi bukan karena kemampuan dia sendiri. Tapi Tuhan yang bantu. Wow, ini anak Tuhan hebat kalau begini. Ya, Tuhan yang bantu untuk menafsirkan mimpi Fir'aun. Karena Tuhan yang kasih mimpi. Lalu ditafsirkan sama Yusuf. Intinya begini, lihat adik-adik. Nah, artinya itu baginda raja 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kelaparan. Wow, itu artinya. Lalu peristiwa kelaparan ini melanda seluruh dunia. Ingat itu ya, melanda seluruh dunia dan membuat orang sangat menderita. Nah, kakak mau tanya nih. Siapa yang pernah kelaparan di sini? Ayo, ngaku. Siapa yang pernah lapar? Kalau kelaparan terlalu ekstrim kak bahasanya. Oke, lapar deh, lapar. Ini yang mengalami peristiwa itu, kelaparan itu bukan 1 hari 2 hari. Tapi berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Susah cari makan. Kalian mungkin baru 1 jam kali ya. Sudah nangis, mama makan gitu ya. Sampai buka lemari makan gak ada, dibanting piring begitu ya. Wah, gak boleh. Orang yang ada di zaman itu menderita kelaparannya mengerikan. Coba lihat di gambar itu. Sampai anak itu perutnya gendut. Bukan karena kenyang tapi busung lapar. Ada cacing di dalam perutnya. Ngeri ya. Jadi hati-hati. Kelaparan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Pasti banyak orang gak mau lapar. Ayo, siapa yang mau lapar? Ya, kalau kakak bolehlah gak ada uang. Tapi jangan sampai lapar. Ya, ini udah gak ada uang, lapar lagi. Wah, masalah besar itu ya. Nah, jadi itu yang ditafsirkan oleh Yusuf. Arti atau makna mimpi Fir'aun. Wah, kayaknya nyambung nih. Fir'aun mikir, aha, kayaknya tafsiran anak Israel ini masuk di akal. Itu yang ada di benak Fir'aun. Coba kita lihat. Kalau begitu, dia tanya itu. Kalau kalian lihat dalam ayat itu, dia tanya. Kalau begitu, Yusuf, apa yang harus kulakukan? Dia tanya. Lalu Yusuf mengatakan, tolong pilih pemimpin yang bijaksana untuk mengatur penghasilan, pendapatan di masa kelimpahan itu baginda raja. Supaya ditimbun. Wow. Oh begitu. Karena nanti masa kelaparan itu sangat mengerikan. Bahkan orang tidak akan ingat lagi masa kelimpahan itu. Wah. Itu intinya kelaparan itu sangat mengerikan. 7 tahun loh masa kelaparan. Bukan main-main. Bukan 1 bulan, setahun, tapi 7 tahun. Kekurangan pangan. Dipikirkan lagi oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun bilang kepada orang-orang yang ada di situ. Kalian lihat ini. Kayaknya nggak ada orang bijaksana seperti dia ini di Mesir. Kayaknya dia aja ini yang kita angkat jadi pemimpin Mesir. Wah, luar biasa. Lalu Fir'aun mengangkat Yusuf yang dari penjara tadi diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Posisinya hanya di bawah Fir'aun sedikit. Ya tahta saja perbedaannya. Tetapi keputusan keluar masuknya orang dari Mesir itu harus sepengetahuan dan seizin Yusuf. Wah, bayangkan loh. Ini bukan anak Mesir ini. Tapi dia keturunan Israel. Wow. Yang dibawa oleh nenek moyangnya. Dibuang oleh kakak-kakaknya. Dijual seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, akhirnya diputuskanlah dia yang jadi pemimpin. Lalu dia menjadi tangan kanan Fir'aun langsung untuk segala sesuatu yang ada di Mesir. Kita lihat lagi. Nah, ini kesimpulan pesan firman Tuhan yang akan kakak bagikan dan kalian dengar baik-baik. Ya, lihat. Yang pertama, Yusuf dipakai Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Kakak kasih tahu, untuk menafsirkan mimpi tidak semua orang bisa. Kakak sendiri tidak diberikan kemampuan itu. Ya, sering bermimpi tapi nggak bisa menafsirkannya. Itu masalah besar ya. Nah, tapi dia dipakai Tuhan untuk menafsirkan mimpi. 2, Yusuf memuliakan nama Tuhan. Waktu Fir'aun bilang, kamu bisa ya menafsirkan mimpi. Oh, bukan saya raja, tetapi Allahku yang akan memberitahu kepadaku. Itu namanya dia memuliakan Tuhan. Nanti kalau kalian ada dibilang orang, kamu hebat ya.
Iya dong, nah, itu nggak boleh, sombong namanya. Kalau orang bilang, kamu pintar ya, itu karena Tuhanku. Begitu ngomongnya, kayak Yusuf itu loh. Itu karena Tuhan yang kasih tahu saya itu raja. Itu namanya memuliakan nama Tuhan. 3, Yusuf penuh dengan roh Allah. Bagaimana caranya supaya bisa penuh dengan roh Allah? Harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi. Menyembah Tuhan, makanya kalian yang rajin sekolah minggu itu bagus. Ya, supaya kalian dipenuhi roh Allah seperti Yusuf. 4, Yusuf berakal budi dan bijaksana. Bagaimana cara kamu berakal budi dan bijaksana? Melalui proses belajar. Orang bijaksana itu karena dia belajar, banyak pengetahuan dan banyak pengalaman. Gak mungkin tiba-tiba bijaksana. Lalu Tuhan nanti yang memberkati pikiranmu supaya bijaksana. Ya, jadi harus bijaksana seperti Salomo waktu masih muda. 5, terakhir, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir dan mendapat nama baru, yaitu Zatnat Paneah. Wow, keren dong, tepuk tangan dong. Wah, itu Allah kita. Kalau mengangkat orang nggak tanggung-tanggung. Bayangkan Yusuf dibuang oleh kakaknya, dijual, masuk penjara, difitnah, tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa itu Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau dipakai Tuhan? Percaya kalian semua akan dipakai Tuhan. Amin. Oleh sebab itu harus memuliakan Tuhan. Harus bangun hubungan dengan Tuhan supaya kalian itu penuh dengan roh Allah. Lalu berakal budilah, bijaksanalah. Jangan malas belajar. Kalau kamu malas belajar, tugasmu banyak numpuk, nggak selesai-selesai. Gimana mau bijaksana? Punya masalah terus sama guru. Yang rajin belajar adik-adik, oke? Ya, yang mau berjanji rajin belajar angkat tangan. Tuhan nanti lihat tuh yang angkat tangan tuh. Tuh, banyak yang angkat tangan. Janji ya, rajin belajar supaya bijaksana. Dan pasti, bukan mudah-mudahan. Di dalam Tuhan itu nggak ada mudah-mudahan. Asal nomor 1 sampai nomor 4 kamu lakukan, nomor 5 pasti. Yaitu kamu akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin masa depan di Indonesia. Amin. Yang percaya angkat tangan. Oke, kakak percaya Tuhan akan bekerja dalam hidupmu yang angkat tangan. Dan bersiaplah dipakai Tuhan. Dan terakhir, tolong jujur ya. Jujur. Jangan suka bohong, jangan suka memfitnah orang, jangan suka membuli temanmu. Kalau itu terjadi, kamu nanti nggak dipenuhi oleh roh Allah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth